Teman-teman, hari ini saya mau membuat bibit cabai Jawa. Sebenarnya agenda hari ini adalah nutup aren ya, nimbur. Cuman karena ini bibit udah kemarin saya petik kemarin sore ngambil ngarit. Dan ini kalau ditunda lama-lama karena cuaca panas ya sekarang, takutnya mati. Ini nggak bisa ditunda. Oke, kita buat dulu bibit. Untuk bibit saya jual biasanya ada di toko-toko online shop ya, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Mudah sekali cara membuat bibit cabai Jawa. Kemarin saya ada pelatihan kemana ya, ini kunjungan. Ternyata banyak yang nggak tahu loh caranya. Terus ini saya bikinin videonya ya. Caranya kita ambil entres bagian ujung kayak gini. Ini namanya solor panjat kalau yang kayak gini. Kalau yang kecil-kecil yang di bawah kayak gini, ini namanya solor cacing. Masing-masing ada keunggulan sendiri ya. Kalau yang solor panjat ini keunggulannya cepat berbuah. Kalau solor cacing umurnya panjang dan nggak gampang mati. Jadi ketika pohon udah rimbun, ketika pohonnya udah mati nanti numbuh lagi. Ini keunggulannya. Masing-masing ada dua karakter dan keuntungan plus minus masing-masing. Oke, mari kita buat ya. Kita ambil 2 ruas kayak gini, kita potong-potong. Ini supaya hemat bibit ya. 3 ruas nggak apa-apa. Tapi kalau kondisinya kayak gini, ini saya giniin aja semuanya. Ini untuk solor. Tadi yang solor rambat ya. Ini yang solor cacing. Yang solor rambat tadinya juga solor cacing awalnya saya tanam. Sekarang udah mulai berbuah. Terus karena permintaan lumayan tinggi ya untuk cabai Jawa, makanya kita buat lagi nih yang banyak ya. Kita buat banyak-banyak untuk pembibitan. Caranya mudah kan? Nah, yang sekarang nih yang lagi rame nih untuk bibit ini ada cabai Jawa, kapulaga, sama nilam. Untuk nilam itu juga lumayan rame. Ini tahun ini lagi tahunnya nilam kayaknya. Untung saya tanam udah lebih awal ya, sehingga pas orang pada heboh mau nanam saya sudah panen. Alhamdulillah kemarin udah jual 3 kali. Saya proses suling sendiri, terus selalu kami jual ke pabrik. Gitu. Untuk nilam juga sama tutorialnya kayak gini. Kalau mau stek model stek gampang, kita bikin 2-2. Lalu kita taruh di polybag nantinya. Pastikan bibit yang seger ya teman-teman ya. Kita pilih yang bibit yang bagus. Sehingga diharapkan nanti hasilnya juga bagus. Buat kalian yang minat bibit, kalian bisa cek di toko online kami ya. Namanya Toko Maju. Nanti saya share di bawah. Komen ya kalau ada ya, nanti saya share linknya. Untuk entres juga ada. Kita ada entres kemukus, entres apalagi cabai Jawa juga ada. Terus entres apalagi? Entres nilam juga banyak ya. Terus ada pertanyaan, Mas, kalau seminggu aman nggak ya bibit ya? Tenang ya teman-teman, untuk bibit kami wrap, kami bungkus ya, nggak bungkus pakai plastik sehingga bibit tahan sampai 2 minggu maksimal. Ya udah main musiknya di sana ya. Ini aman ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau beli entres sampai di rumah kalian nih, insya Allah masih keadaan segar. Insya Allah teman-teman.
Nah, ini sampai ready ditanam ya, sekitar 1 bulan lebih, 1 bulanan lah. Ini kalau dari awal awal ngangkat kayak gini, masuk ke pot, siap ditanam di lahan, itu sekitar 1 bulan. Itu udah bisa ditanam. Tapi pas sampai jangan langsung ditanam di lahan ya teman-teman ya, di karantina dulu. Kalau misalkan kalian ordernya itu di online shop ya, kalian karantina dulu sehari 2 hari karena tanaman masih stres perjalanan ya, dan itu sekitar 2 hari baru nanti ditanam di lahan atau di media lain gitu. Kalau perawatan setelah tanaman sampai di tempat kalian gitu, pertama kita buka packingnya, lalu kita siram pakai air dan diamkan di tempat yang agak teduh sekitar sehari atau 2 hari kondisional. Lalu setelah udah kayak gitu baru bisa disiap tanam gitu teman-teman. Saya tuh dari dulu tuh suka sama yang rempah-rempah ya, makanya dari dulu tuh tanam kayak gini, cabai, kapulaga, kemukus. Kenapa? Karena dulu zaman nenek moyang kita tuh komoditas rempah Indonesia itu terkenal ya, sampai ke pelosok negeri, sampai ke penjuru dunia, sehingga itu yang mendatangkan para pedagang-pedagang dan juga zaman kolonial. Kenapa? Karena ini memang produk herbal dan ini sangat menyehatkan ya, selain ada nilai ekonomisnya juga pastinya. Tapi motivasi saya adalah kenapa nanam rempah, karena rempah itu barang yang menyehatkan. Ketika kita berkontribusi yang nggak harus banyak kepada orang lain, maka nanti kita akan menuai hasilnya juga, ada feedbacknya gitu ya kan teman-teman. Ini just my opinion. Jadi tanamlah atau usahalah sekiranya orang lain membutuhkan, niscaya kalian dapat mendapatkan manfaatnya gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah itu jadinya banyak banget dong mas. Iya betul, ini kalau bibit kayak gini, entresan kayak gini jadinya banyak, tapi nggak 100% tumbuh ya teman-teman ya. Kenapa harga bibit itu cenderung lebih tinggi ya? Karena ini ada faktor resiko tadi. Jadi nanam beratus-ratus, yang hidup nanti berapa biji doang gitu ya. Syukur-syukur semuanya tumbuh, tapi kan namanya makhluk hidup tuh ada yang tumbuh, ada yang mati, ada yang seleksi alam ya teman-teman. Begitu kira-kira. Nah setelah kita udah siapkan polybag, lalu polybag kita basahin dulu ya teman-teman ya. Kita basahin sebelum kita tanam. Pastikan untuk pembibitan itu dicari di tempat yang agak teduh ya teman-teman, biar enggak gampang mati. Ini usia rawan ini sampai 1 bulan ke depan. Lalu setelah udah 1 bulan baru kita boleh taruh di tempat terbuka atau dipindah tanamkan. Kiranya udah basah, udah lembek nih tanahnya ya. Lalu kita masukin bibit dengan cara dilubangin. Saya biasa pakai jari aja kayak gini. Kita masukin satu-satu. Nah gini, kayak gini. Nah udah, lalu kita tutup lagi.
Ini buat simulasi aja ya teman-teman ya. Udah kayak gini lalu kita siram lagi. Kalau udah selesai semua nih kayak gini, baru kita siram lagi kayak gini. Udah diamkan, sesekali disiram setiap sore atau misalkan 2 hari sekali, tergantung kondisi ya. Kalau misalkan kiranya masih lembab, masih basah, ya udah nggak usah disiram gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.